Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog Umat Nokat SJ part 99. Nah, di part 99 ini saya akan membahas tentang yang lagi ramai sekarang ya, yaitu adalah tentang pertandingan timnas baik di benua Asia, Eropa ataupun di benua Amerika. Ya, karena memang pada kesempatan bulan Juni sampai Juli ini adalah kesempatan pada kalender sepak bola ya, yang dijadwalkan kalau oleh FIFA ini adalah agenda 4 tahun sekali di Euro ataupun di Copa America. Nah, kalau di Asia ini ada agenda kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Kalau di Amerika Selatan ada Copa America, kemudian kalau di Eropa ada Euro ya. Dan Euro sendiri ini seharusnya berlangsung di tahun 2020, namun baru digelar 1 tahun kemudian karena terjadinya pandemi di negara seluruh dunia ya, maksud saya. Nah, kali ini saya akan membahas kalau di Indonesia ya, kenapa sih kok supporter atau warga Indonesia ataupun pecinta sepak bola di Indonesia ini lebih bangga atau pride-nya ini ke klub sepak bola Liga Indonesia dibandingkan ke timnas sepak bola Indonesia. Nah, kalau menurut dari pengamatan saya sendiri ini ada beberapa faktor ataupun aspek ya yang menyebabkan orang Indonesia ataupun supporter sepak bola di Indonesia ini lebih bangga oleh klub Liga Indonesia ini dibandingkan oleh timnas Indonesia sendiri. Nah, yang pertama ini adalah karena timnas Indonesia ini kalau menurut saya ini minim prestasi, apalagi kalau di timnas seniornya ya. Nah, sepanjang saya pernah nonton timnas ya di TV ataupun nonton langsung ini, kalau timnas senior ini saya pernah melihat timnas angkat piala ini di turnamen Java Cup kalau nggak salah namanya. Waktu itu di GBK sekitar tahun 2010-an lah, 2010 ke bawah. Pokoknya zamannya kaptennya timnas Indonesia ini adalah waktu itu seingat saya yang angkat piala di turnamen ini adalah Karis Julianto ya. Turnamen ini berlangsung di tahun 2011 ya. Seingat saya seperti itu. Ya, minim prestasi ini menyebabkan apa ya, bisa dikatakan ya, kalau orang Indonesia ini kalau melihat suatu tim baik klub ataupun timnas ini kebanyakan ya, kalau menurut saya ini melihat dari hasil prestasi yang diraih seperti juara yang sering diraih. Nah, kemudian juga ada apa istilahnya, berapa kali tim ini juara. Nah, ini dimana yang menjadi daya tarik supporter ataupun warga yang suka sepak bola ini untuk menyaksikan pertandingan tersebut, baik nonton di stadion ataupun nonton di televisi. Nah, kemudian yang pertama tadi ada minimnya prestasi ya. Yang kedua adalah mainnya tidak merata. Nah, kalau timnas Indonesia sendiri ini mainnya tidak merata ya, kebanyakan ini di Pulau Jawa seperti Jakarta, Solo, kemudian Sidoarjo. Nah, kalaupun timnas Indonesia ini belum pernah bermain di Papua contohnya ya, kemudian di Sulawesi Utara ini juga nggak pernah ya. Tapi kita pasti inget ya, di timnas U19 era Indra Safri ini, timnas U19 waktu itu di tahun 2013 ini mengadakan ini apa, tur Nusantara sampai berjilid-jilid, sampai 3 jilid seingat saya ya. Nah, ini dimana timnas U19 ini beruji coba dan bermain di kota-kota ataupun di stadion yang menjadi lawan timnas U19 waktu itu. Nah, contohnya ini pernah bermain di Batu Malang, kemudian di Kanjuruhan Malang, kemudian di Pekanbaru Aceh, kemudian Jember, Banyuwangi, dan masih banyak kota-kota di Indonesia termasuk di Pulau Kalimantan, di Balikpapan. Waktu itu seingat saya juga pernah ya timnas U19 eranya Indra Safri tahun 2013 ini bermain. Nah, kalaupun misalkan timnas ini mainnya rata ya, misalkan main di Papua ataupun di
Pontianak lah istilahnya ya, ataupun di Banjarmasin ataupun di Gorontalo ataupun Manado ini mungkin ya bisa menjadi daya tarik tersendiri kalau masyarakat Indonesia ini ingin nonton timnas sepak bola. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah klub ini lebih sering bermain dibandingkan timnas ya. Kalau memang kita bicara pada agenda sepak bola ya, klub ini bisa bermain 1 minggu sekali ataupun 1 minggu 2 kali. Sedangkan timnas ini kalau kita mengacu pada agenda kalender FIFA ya, timnas ini bermain 1 bulan 1 kali ya. Jadi dalam durasi jeda internasional antara berjalannya kalender klub untuk mengarungi kompetisi domestik masing-masing ini ada jeda 1 minggu. Biasanya jeda 1 minggu ini digunakan untuk timnas ini bermain sebanyak 2 kali, baik bermain di kualifikasi Euro ataupun kualifikasi Piala Dunia ataupun bertanding di uji coba untuk mengisi kekosongan dari jeda internasional yang menjadi tanggal kalender klub untuk beristirahat ya, istilahnya seperti itu. Kemudian yang keempat ini PSSI ini selaku organisasi sepak bola Indonesia ini tidak pernah mendengarkan suara supporter Indonesia. Seperti contohnya ini kalau menurut saya ini pemecatan Luis Milla ya, karena memang Luis Milla sendiri ini bisa dikatakan adalah salah satu pelatih yang mempunyai karakter ya untuk melatih timnas sepak bola Indonesia waktu itu di kelompok U22 kalau seingat saya ya, ketika melatih timnas U22 di ajang SEA Games Malaysia tahun 2017 kalau nggak salah ya. Kemudian juga melatih timnas U23 ataupun U22 ini di ajang Asian Games Indonesia yang berlangsung di Jakarta dan Palembang waktu itu di tahun 2018. Nah, meskipun minim prestasi, namun ya kalau saya melihat dari permainan timnas ketika diasuh oleh Luis Milla ini memang sangat berkarakter dan menghibur kalau menurut saya ya. Kemudian yang kelima ini supporter Indonesia ini lebih bangga karena ke klub masing-masing ini, karena memang klub ini membawa identitas di daerah tersebutnya. Kalau kita bicara timnas ini memang kompleks ya, memang pemain yang mengikuti timnas ini juga dipilih ya untuk menjadi dipilih dari yang terbaik lah istilahnya ya, dari seluruh seantero Nusantara untuk menjadi bagian skuad timnas Indonesia. Nah, kalau klub ini ya, kalau kita bicara ke klub-klub amatir Liga 3 contohnya ya, banyak pemain lokal untuk memperkuat di daerah tersebut. Nah, kemudian dari tim yang berasal dari kota tersebut. Dan yang terakhir ini yang keenam ini adalah bobroknya sistem yang berada di PSSI ya. Kita tahu kalau perjalanan PSSI ini sering ditunggangi oleh oknum-oknum yang ingin mencari panggung politik. Seperti contohnya ingin berpolitik namun dengan jabatan menjadi ketua PSSI terlebih dahulu. Kemudian di perjalanan PSSI juga pernah ya ketua PSSI waktu itu melakukan korupsi. Nah, dua contoh hal yang pernah terjadi ini yang mungkin menyebabkan supporter Indonesia ataupun pecinta sepak bola Liga Indonesia ini kurang nggak bangga ataupun benci federasinya ya. Nah, kalau yang keliru kalau menurut saya ini silakan benci federasinya namun jangan benci ke timnasnya. Nah, otomatis kalau banyak orang ya, kalau menurut saya ini benci federasinya juga benci timnasnya ya, sehingga hasilnya pun kalau federasinya ini kurang baik ataupun nggak bagus, maka timnas Indonesia ini akan mendapatkan hasil yang tidak positif atau tidak diinginkan oleh harapan dari supporter Indonesia ataupun pecinta sepak bola Indonesia. Demikian ya vlog saya kali ini, ada sekitar 6 kalau nggak 5 tadi yang saya jabarkan ya.
kenapa sih supporter Indonesia ini lebih bangga ke klub daripada ke timnas. Nah, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.